Tali dulu baru ini. Okay. Jadi Pak Imam sedang memotong pertama untuk sorban, yang kedua untuk baju. Ini anggap di luar cukup satu aja ya, sebagai contoh ya. Dia boleh 3 lembar, boleh 2 lembar. Oke. Kalau udah kaku jangan paksakan patah. Seperti itu cukup. Pak Imam, pasti hidungnya. Oh iya. Ada yang belum kita sebutkan. Jangan lupa ketika kita sudah selesai memandikan, semua lubang kita tutup. Lubang hidung, telinga, termasuk mata dan mulut. Ya Pak Imam ya. Kemudian baiknya Bapak Ibu, kain kafan ini kita kasih kapur barus, atau seperti tadi kita harumkan. Mungkin dengan didiangkan pakai bukhur, atau kita kasih dengan lumuri minyak wangi, bisa. Kita tutup, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita masih bisa melanjutkan kajian kita dan sudah sampai pembahasan. Insyaallah kita coba praktek mengkafankan jenazah. Sehingga teori ini kita usahakan singkat sehingga nanti banyak untuk praktek. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang mendapat syafaat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait teori mengkafankan jenazah. Pertama, mengkafankan jenazah sama dengan memandikan, yaitu fardu kifayah. Fardu yang wajib pada semua orang, tapi gugur kewajiban jika dilakukan oleh sebagian orang. Melayat ada 1000 orang, tapi ada 1 atau 2 atau 3 orang mengkafankan, semua orang tadi sudah bebas dari kewajiban mengkafani. Kemudian dalil dia adalah fardu kifayah, Rasul menyuruh kafinuhu fi thawbai. Kafanilah orang yang meninggal itu dalam 2 lembar atau 2 helai pakaiannya. Artinya mengkafankan mayat itu diperlukan kain, kadang-kadang tak cukup selembar, tapi dia lebih dari 1 lembar. Namun 1 lembar saja boleh, sehingga nanti ada kadar minimal dalam mengkafani. Lalu apa bahan jenis kain yang boleh digunakan untuk mengkafani mayat? Kain yang boleh digunakan mengkafani mayat adalah kain yang boleh dipakai mayat semasa dia hidup. Contoh, laki-laki semasa hidup tidak boleh pakai sutra. Jangan laki-laki dikafani dengan sutra. Sehingga jangan dibedakan. Kalau masa hidup dia tak boleh pakai sutra, kalau meninggal dia boleh pakai sutra. Tidak, sama tidak bolehnya. Perempuan dia boleh pakai sutra masa hidup, meninggal dia boleh juga pakai sutra. Semasa hidup, kalau orang itu masih hidup, dia berihram. Tidak boleh ditutup kepala dia, karena dia sedang ihram. Waktu dikafani juga sama. Nah, kira-kira begitu. Lalu, sebelumnya boleh? Cukup tadi? Ada lagi yang? Oke. Kemudian, pemakaian kain kafannya boleh dilakukan oleh selain mukallaf. Maknanya apa? Mungkin ada orang kafir yang pandai. Atau ada anak kecil. Dia karena, ini kan di kita kadang ada beberapa orang kecil yang hadir. Dia belum mukallaf. Tapi dia pandai. Boleh yang mukallaf itu mengerjakan. Tidak mesti orang dewasa, sudah berakal, sudah baligh, dia yang mengerjakan proses pengkafanan. Sehingga ini lapang Bapak Ibu. Kemarin sudah kita bahas bahwa
Kalau ada orang kafir pandai memandikan, pandai mengkafani, pandai dia menguburkan, boleh. Bila dia pandai secara Islam. Tapi mensolatkan tidak boleh, disolatkan orang kafir tak boleh. Kemudian biaya pengadaan kain kafan dari mana? Yang pertama dari orang meninggal itu sendiri. Dari harta warisan dia. Yang kedua, kalau tak ada harta dia, bisa dari harta istri dia. Atau harta suami dia. Orang yang menafkahi dia. Atau bisa juga dari harta milik pribadi. Kalau perempuan harta milik pribadi dia. Jika harta suami tak ada. Atau tak mau suami membiayai. Atau bisa juga nanti ditanggung oleh keluarga dia. Baik yang menjadi ahli waris atau bukan. Karena ada keluarga ini bisa menjadi ahli waris, ada yang tidak. Kemudian bisa juga diambil dari baitul mal. Hari ini mungkin tidak ada baitul mal definitif seperti dulu. Bisa diambilkan dari dana SKM kalau kita di Pekanbaru. Di sini SKM namanya. Sosial kematian itu. Namanya SKM. Banyak di Pekanbaru istilahnya SKM. SKM Pak ya. Atau diambilkan dari kas masjid sebagai sumbangan sedekah umat. Atau diambilkan lembaga filantropi. Contoh dari Yayasan Temu Wakaf Umat. Dari Dompet Du'afa. Dari Basnas. Dari Rumah Zakat. Atau sini dari IZI. Lembaga-lembaga seperti itu. Kemudian, ketentuan kain kafan ini paling minimal sekali. Menutupi aurat. Menutupi aurat, kalau laki-laki auratnya adalah organ tubuh sekitar selingkar pusar sampai selingkar lutut. Cuma itu aurat laki-laki. Maknanya, kalau ada kain cuma bisa menutup aurat itu, sudah sah kita mengkafani orang dan dia sudah boleh dikubur. Perempuan aurat seluruh badan. Maka bila sudah tertutup seluruh badan dia selain telapak tangan dan muka dia, sudah boleh dan gugur kewajiban mengkafani mayat perempuan. Kalau bisa paling tidak 1 lembar. Kan menutup aurat dengan 1 lembar beda ya. Kalau menutup aurat kan cuma pusar dengan lutut. 1 lembar dia bisa menutupi seluruh badan tapi tak berlapis. Paham bedanya? Lanjut. Kalau kita ikut kadar sempurna, laki-laki dewasa atau anak-anak, dan dia bisa juga orang yang sedang ihram, 3 lembar, dan bisa ditambahkan 2 lembar lagi di dalamnya baju dan imamah. Sorban dia. Baju, imamah, di dalam. Di luar 3 lembar yang lebar. Kalau perempuan, boleh 5 lembar. Perinciannya 2 lembar kain, nanti tambah kain sarung 1 di dalam, tambah khimar atau penutup kepala, tambah baju. Sehingga total 5 lembar. Makruh hukumnya lebih dari ini. Kenapa? Karena nanti bisa israf, boros yang tidak ada manfaat. Tidak perlu terlalu banyak, menghabiskan uang banyak, menghabiskan harta banyak, tidak perlu. Secukupnya. Lanjut. Warnanya bagaimana? Boleh warna apa saja. Tapi kalau bisa, lebih baik warna putih. Kata Nabi, kafinu mautakum al-bayad. Kalau kalian mengkafani orang yang meninggal, sebaiknya pilih warna putih. Dan warna putih itu warna terbaik pakaian yang kita pakai. Maka sebaiknya kalau hari Jumat, kita pergi Jumatan baju putih. Selain sunnah yang lain. Kemudian, kalau kita sudah tersedia kain kafan, sebaiknya diharumkan dengan didiangkan pakai bukhur, atau pakai minyak wangi, atau pakai kapur barus, atau pakai pewangi yang lain. Atau didiangkan dengan bukhur maksudnya. Dibakar bukhur itu sehingga muncul aroma harum, lalu kita diampaikan tuh Pak. Didiangkan ngerti lah ya. Nah, nanti kena asap itu kain jadi harum. Kemudian, saya kira ini sudah ke teknis. Lebih baik kita langsung praktek. Teori umum itu tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jumlah lembarnya, bahannya, warnanya, dari harta siapa, sudah. Kalau yang ini lebih praktek langsung. Pak Imam, boleh kita persiapkan Pak Imam? Nah, di situ aja kita Pak Imam ya, biar tidak nempel-nempel kain dan benang di atas tikar. Nanti Bapak Ibu kita boleh merapat ke situ. Pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita akan melakukan pengkafanan,
Yang perlu kita lakukan pertama adalah tahu berapa panjang atau berapa ukuran besar badan mayat. Karena seukuran mayat itu kain kafan akan kita potong. Ada orang yang tingginya 160, ada yang 2 meter, ada yang cuma 1 meter. Sehingga kain kafan kita ukur sepanjang badan, lebihkan sedikit. Bagian kepala misal ambil 1 jengkal, kaki ambil 1 jengkal. Karena boleh jadi nanti ketika kita mengikat perlu lebih itu. Pak Imam, boleh Pak Imam? Saya sambil menjelaskan, Pak Imam langsung praktek di situ. Nah, itu. Mohon izin Pak Imam. Siapa yang bisa berbaring? Yang kecil siapa? Kalau ada yang berbaring satu boleh. Yang kecil-kecil lah siapa? Bantulah. Atau abang siapa? Abang bantu bang. Tidak apa-apa bang. Baring aja, tidak salah. Oke. Terserah siapa bantu baring. Yang jelas pertama sekali Bapak Ibu rahmati Allah, kita ukur badan orang. Mengukur badan itu bisa pakai meteran dan bisa jadi dengan cara sederhana tali saja. Kebanyakan di masyarakat pakai tali. Ini teknis. Tidak mesti pakai tali, tak mesti pakai meteran, tapi bisa pakai tali, bisa pakai meteran. Baik, sekali lagi, langkah pertama adalah mengukur badan orang yang akan dikafani. Oke, ukur dulu. Berapa ukuran badan dia? Boleh mendekat, Pak? Dekat saja boleh. Ukur dulu badannya, pakai tali boleh, pakai meteran boleh. Oke. Oke. Anggap badan beliau ini 1,5 meter. Kita potong 1,5 meter tambah masing-masing 10 cm misalnya. Oke. Silakan. Anggap ini sudah tahu berapa panjangnya ya. Setelah itu kita potong kain lebih panjang sedikit dari badan beliau. Potong kain ini biasanya orang yang pandai, dia cukup robek saja. Makanya kadang kita istilah mencabiak kain. Pernah dengar ya? Tengok Pak Imam, tidak perlu gunting beliau biasanya. Perlu Pak Imam. Baik. Ya. Jadi sudah diukur badan beliau, maka kita potong sesuai kebutuhan. Lebih sejengkal. Di sini jengkal bang. Oke. Oke. Guntingnya ada Pak? Oke. Lukakan sedikit. Oke. Oke, dah dirobek. Oke. Sudah ketahuan sepanjang ini. Ini anggap kita buat 3 lembar, tapi tidak perlu kita potong 3 Pak. Cukup 1 aja di luar. Nanti paling kita buat imamah 1 untuk baju, 1 biar tahu contohnya. Nah, ketika kita sudah potong ini, kita potong untuk baju dan imamah. Boleh Pak, baju imamah langsung Pak. Tapi nanti perlu diingat, karena kita akan mengikat, otomatis kan tali bagian luar. Saat kita mulai membentangkan, taruh dulu tali baru kain ini. Kalau tidak nanti payah taruh tali. Tali dulu baru ini. Okay. Jadi Pak Imam sedang memotong pertama untuk sorban, yang kedua untuk baju. Ini anggap di luar cukup 1 aja ya sebagai contoh ya. Dia boleh 3 lembar, boleh 2 lembar. Oke, ini Pak Imam sedang buat baju. Oke, dibuat ukuran seperti ini, nanti tinggal di bagian di sini dipotong untuk masuk kepala. Sehingga kepala dia masuk dan tertutup bagian depan dan belakang. Oke. Ini bajunya. Bagus dibuang Pak, biar sekalian tali Pak. Untuk tali itu pengikat. Pinggirnya diambil. Kebiasaan tali diambil langsung dari kain kafan, nggak perlu tali khusus. Jadi tali itu diambil bagian pinggir, lalu nanti tali ini jadikan pengikat di luar kafan. Oke. Ini sekarang untuk baju. Kita lipat 2, lalu kita buat lubang untuk kepala. Nih,
Ini kan jadi tali ini. Kita ukur saja berapa kebutuhannya. Anggap butuh 5 untuk di luar. Kita taruh tali paling dahulu, baru lembar paling luar kain kafan. Kalau enggak nanti payah ngikatnya. Yes, tali sudah ada. Ini 2 baru. Cukup enggak Pak Imam? Sekedar untuk contoh nanti. Nah, itu dipotong Pak Imam untuk kepala lagi. Nah, yang tengah itu kita buat setengah lingkaran, buat lingkaran untuk masuk kepala. Apa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Ini pakai tali apa Pak? Boleh tali nilon Pak. Nggak ada masalah Pak. Yang penting bisa untuk ngikat. Cuma kita biasanya pakai dari kain sendiri Pak. Sekedar untuk bisa masuk leher Bang. Bisa masuk leher. Nah, enggak bisa diukur ya memang. Nah. Pak, boleh tegak dulu Pak. Taruh tu di bawah. Oke. Pindah dulu Pak, Mas Pak, keluar dulu Pak. Ini bentang ke sini. Oke. Nanti kalau mayat mau diletakkan tinggal ukur kepala sebelah mana. Setelah masuk kepala mayat, tinggal ditutup ke depan. Boleh baring lagi Pak. Oh, agak kurang lebar. Biar untuk dadanya. Lurus aja Pak. Mode apa? Mode baju ada kerah. Baring Pak. Bagian kepala dekat situ Pak. Lubang tu Pak. Biar masuk kepala. Oke. Masukkan sini Pak. Oke, tutup. Sudah berbaju sekarang. Tinggal sorban kepala lagi. Ini berapa hitungannya Ustaz? Di luar kan 3 tadi. Ini baru cukup 1 contoh. Enggak, itu baru 1 lembar itu. Baju 1 aja tuh. Yang di bawah ini ada 3. Ya. Ya. Sorban lagi. Itu 4. Kenapa? Itu udah 4. Dia cukup 3 aja laki-laki. Ini di luar ini enggak, di dalam ini enggak dihitung lembaran dia. Dihitung hanya pelengkap saja. Ya. Yang dihitung yang 3 di bawah. Lembaran 3 ini aja. Yang 3 bungkus langsung. Iya. Enggak pakai baju bisa Pak Imam. Enggak. Jadi boleh pakai baju, pakai imamah, dibungkus langsung juga boleh. Jadi kalau misalnya kita buat sorban, buat aja seketik Pak Imam. Biar ini kita mengikut kalau ada sebagian orang buat sorban. Enggak usah terlalu besar Pak. Cukup 1 meter cukuplah. Cukuplah. Model gamis model Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada baiknya, mohon maaf, kita buatkan seperti celana dalam. Untuk apa? Kalau ada yang perlu diikat. Sehingga kalau sempat ada cairan yang keluar, sudah ada antisipasinya. Maka kalau ingin tambah 1 lagi, dibuatkan model celana dalam di sini. Modelnya kayak gini, dilipat gini. Nanti kita tinggal lipat kayak tadi, kan kita bisa lihat dia bisa untuk membentuk celana dalam lah kira-kira gitu. Boleh Pak. Apalagi jika dianggap dia tak bisa berhenti, cairan berhenti. Nah, ini imamah namanya, dipakaikan di bagian kepala. Mayat jangan gitu Pak Imam. Kasihan kita Pak Imam. Agak lembut Pak Imam. Kesempatan balas dendam. Dah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah imamah, sudah baju. Kalau perempuan, dia boleh di bawah ini tambah lagi 1 lembar untuk sarung. Sarung dia, baju dia, kemudian penutup kepala. Kalau itu imamah laki-laki. Anggap sekarang perempuan dah pakai sarung di sini, laki-laki seperti ini saja. Kalau kita akan mengikat, otomatis tali ini bagian luar. Maka caranya sebelum kita letakkan ini, tali di bawah. Ya Pak Imam ya? Tali di bawah. Gimana kalau kita praktek pakai tali Pak Imam? Kita ikat sebentar. Pak Imam, tali tidak usah banyak. Cukup 2 aja, 3 aja contoh. Nah, contoh aja. Tali ini Bapak Ibu bisa 5, bisa 7, bisa 3. Sesuai panjang
badan dari mayat. Tidak mesti jumlahnya sampai 7, sampai 6, enggak. Kadang ada orang cukup 3. Kan anak-anak kecil kan cukup 3 kan? Model beliau mungkin cukup 5, enggak usah banyak-banyak. Jadi ini tidak perlu digulung, Ustaz. Mana? Enggak, itu gitu aja, lurus aja. Enggak perlu digulung, lurus. Di bawah nanti ini gulung. Oke. Tunggu sebentar. Kita taruh tali dulu. Dirapikan dulu, Pak. Dirapi dulu. Rapikan aja, rapikan lurus aja. Itu bawah. Nah, ini metode untuk menggulung ini teknis. Artinya bisa dibuat dipertemukan kedua ujung baru kita gulung. Atau boleh jadi dimasukkan sisi kanan ke bagian kiri. Apa namanya? Disalamkan. Boleh juga kayak gini. Metode kayak gini boleh, seperti Pak Imam juga boleh. Kedua ujung dipertemukan lalu digulung dan digulung berlawan arah. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Biasanya Pak Imam itu. Nah, bisa juga begitu, bisa juga disalamkan. Itu teknis. Artinya, masalah ini enggak ketat. Boleh kita dengan teori apa yang rasanya paling erat. Ini ada tali. Nanti boleh. Kain kok ketek, Pak. Ini biasa 1,5 meter. Ya. Nah, anggap kejadian ini kain kurang lebar. Apa cara kita? Boleh jadi kita tempel 2, sebelah sini satu, sebelah situ satu, kemudian sehingga ketika kita gulung, dia mengcover untuk seluruh badan. Dijahitkan atau tidak ada masalah. Kain tadi kan misalnya ini kecil nih. Biasanya yang 80 cm dulu saya buat 2, jadi jahit paruh. Dijahit boleh, tidak dijahit juga boleh. Yang penting ketika kita mengikat ini atau ketika kita menutupnya, dia bisa tertutup dengan kuat. Ya Pak Imam? Ini dipertemukan, nanti satu ke kanan, satu ke kiri. Ini lebih pada teknis. Artinya kita memandang bagaimana dia ini bisa rapat, erat sampai ketika dibuka saat diletakkan di liang lahat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sebaiknya bagian kepala terakhir ditutup. Sehingga semua keluarga yang masih ingin untuk melihat, yang ingin untuk mencium, yang ingin untuk memandang dan segala macam, kita beri kesempatan. Selesai semua, baru kita tutup. Jadi sekali lagi, kalau nanti sempat mengkafani, bagian kepala terakhir kita tutup. Dan kalau sudah kita kafani, kemudian kita solatkan, kita bawa lagi ke kuburan, saat liang lahat, bagian kafani kita buka lagi tali semua. Jadi guna tali ini cuma erat sampai ke liang lahat. Di lahat kita buka semua, dan bagian kepala, bagian wajah itu kita pertemukan dengan tanah. Jadi Bapak Ibu, kafan ini cuma untuk keperluan sampai ke kuburan. Baik, Pak. Boleh dipakaikan, Pak. Boleh. Terutama kalau ada cairan yang tak berhenti. Itu kejadian, Pak. Itu boleh, Pak Imam. Tidak ada masalah. Dibuat pampers tidak ada masalah. Atau kalau kita buatkan kain biasa, Pak. Anggap dari kain ini, kita buatkan seperti celana dalam, boleh juga. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Enggak, Pak. Dia kan cuma 1 lembar, sebab dia ini kurang. Enggak dihitung 2 lembar. Jadi boleh dijahit atau tidak. Yang penting ketika kita menggulungkan, dia sudah padat di badan. Enggak mudah lepas, kira-kira gitu, Pak. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Hampir mirip, Pak. Cuma bedanya perempuan ada sarung saja. Yang lain mirip. Tinggal taruh di sini aja. Tambah sini 1. Di atas saja. Di bawah, bagian bawah. Dimasukkan ke situ sarung. Enggak, dipotong apa namanya? Potong aja ini sebenarnya 1 meter. Nanti taruh di sini memanjang. Tinggal digulungkan ke badan dia. Enggak perlu pasang gulung gini, Pak. Enggak bisa dipatahkan. Kita pertama kalau bisa diluruskan pakai, ada biasanya air kopi orang buat, Pak. Kalau bisa diluruskan, luruskan. Tangan ini tidak mesti sedekap, Pak. Boleh sedekap, boleh ini.
Kalau udah kaku jangan paksakan patah. Seperti itu cukup. Pak Imam. Pasti hidungnya. Oh iya. Iya kan hidungnya. Ada yang belum kita sebutkan. Jangan lupa ketika kita sudah selesai memandikan, semua lubang kita tutup. Lubang hidung, telinga, termasuk mata dan mulut. Ya Pak Imam ya? Kita tutup lubang-lubang, terutama hidung dan telinga, kubul dan dubur. Baru kita sebelum ditutup semuanya. Kemudian baiknya Bapak Ibu, kain kafan ini kita kasih kapur barus. Atau seperti tadi kita harumkan. Mungkin dengan didiangkan pakai bukhur. Atau kita kasih dengan lumuri minyak wangi. Bisa. Kita tutup, oke? Kita lumuri minyak wangi. Kalau ada 3 lapis kain kafan, setiap lapis kita kasih kapur barus. Kita lumuri dengan pengharum. Baik, ada tambahan Pak Imam? Silakan Pak Imam. Sekaligus. Sekali 3 itu dikumpulkan, langsung digulung. Enggak perlu satu. Itu teknis. Mana yang kira anggap kuat? Pak Imam ada tambahan? Ada pertanyaan? Cuman biasanya kami tidak pernah pakai baju. Kita tembaknya aja. Baik Pak Imam. Jadi tidak pakai baju boleh, dibuat baju boleh. Dipakai imamah juga boleh. Oke. Artinya ini tidak terjadi hal yang antara sah dan tidak sah. Keduanya boleh begitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Satu bungkus? Tidak boleh Pak. Jangankan satu bungkus, satu kuburannya nggak boleh. Nggak. Apalagi kita nggak ada keperluan Pak. Artinya kita tidak dalam keadaan bencana yang kuburan saat itu butuh banyak. Seperti ketika tsunami. Itu kuburan massal dibuat. Kenapa? Kalau tidak segera dikuburkan, ini orang akan busuk. Mesti segera. Boleh satu lubang ratusan orang. Tapi kalau tidak perlu, satu lubang cuma 1 orang Pak. Cukup? Silakan Pak. Tidak mesti Pak. Boleh berwuduk, boleh tidak. Sudah Pak? Oke. Silakan Bu. Tidak ada masalah. Dia kan nggak akan sholat. Cuma kita batal wuduk kalau kita kan. Dia kan nggak akan sholat. Nggak ada masalah. Batal wuduk dia tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia nggak akan sholat. Kita yang batal wuduk. Kalau yang bukan mahram dia, tidak boleh. Jangankan dia meninggal, di hidup dia tidak boleh. Ya Bu. Jadi kalau masih keluarga dia tidak ada masalah. Nah, itu. Tidak, sesuai kebutuhan aja. Karena cuma, mohon maaf, kayak kecil nih. Apa 5? Payah ngangkatnya 5. Cukup 3 kan? Bahkan mungkin 1 saja. Atau boleh jadi 7 karena dia panjang badan dia. Jadi ini ada sesuai kebutuhan. Enggak ada ketentuan harus 5, harus 3, harus 7, enggak. Lebih kebutuhan. Ada lagi, Bu? Oke. Ada lagi silakan. Cukup? Kalau dia misalnya pernah haji, pernah umroh, ingin dipakaikan kain ihram di badan dia. Bagian dalam sebaiknya, Pak. Bagian dalam sebaiknya. Biar langsung ke badan dia. Di bagian luar pun tidak ada masalah. Boleh juga, tidak ada masalah. Kan bagi dia yang penting pengen pakaian ihram dia menjadi kafan dia. Sehingga letakkan bagian mana saja tidak ada masalah. Karena sebenarnya Bapak Ibu, ketika kain ihram tidak kita jadikan kafan juga tidak ada masalah. Cuma di kita mungkin kami pernah haji, pernah umroh. Mudah-mudahan yang jadi saksi di hadapan Allah, ini buktinya pernah haji, ini buktinya pernah umroh. Mungkin begitu niat kita ketika memakaikan pakaian ihram saat dikafani. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan? Pertama, dari segi doa yang khusus dan yang harus tidak ada. Tapi ada beberapa riwayat kalau kita ingin melakukan pengkafanan pada keadaan tertentu baca-baca doa. Cuma tidak menjadi ketentuan. Kita kan sering takutnya di situ. Saya tidak hafal doanya, tidak pandai niatnya, tidak. Coba tanya Pak Imam. Apa yang harus dibaca Pak Imam? Tidak ada. Tidak ada yang mesti. Langsung saja.
Karena kafan ini yang paling penting adalah bagaimana tertutup semua badan dia. Cukup? Yang sebelumnya itu Ustaz. Baik, Pak. Sebelumnya yang kepalanya dinaikkan dikit sebelum dikafani kan diangkat perlu dipraktikkan juga mungkin. Baik. Yang diangkat dikit terus dihadapkan ke kiblat itu. Kalau kita ini masih belum segera menutup, kan masih nunggu segala macam. Baiknya kepala ditinggikan dengan bantal sehingga dia bisa tinggi menghadap kiblat. Anggap pakai itu, Pak. Itu. Dengan begitu dia akan menghadap ke kiblat. Ini kiblat sekarang. Dengan begitu dia menghadap ke kiblat. Dia tetap melentang, tapi wajah dia anggap ini kiblat di sini, Pak. Atau kiblat di situ, Pak. Tinggal kakinya ke situ, wajah dia menghadap ke kiblat. Kan dengan tinggi itu kan awalnya kan begini badan kita. Dengan begitu kita menghadap ke kiblat. Kalau miringnya tak. Tidak usah dimiringkan, cukup begini ya, Pak. Kepalanya yang dihadapkan. Ditinggikan kepala dengan bantal. Kenapa? Ya. Boleh ke sini, boleh ke sana, yang penting berdiri kita di bagian kepala dia. Kalau perempuan, ke tengah badan dia. Ke mana saja boleh. Tapi yang penting kita bagian kepala, bagian posisi imam berdiri. Kalau perempuan, tengah badan dia. Bagian dada atau pinggang. Nanti pas bagian sholat kita bahas insyaAllah. Kafan ini oke? Ada pertanyaan? Perlu ulang? Pak Imam, mau diulang lagi boleh? Cukup? Cukup ya? Setelah ini jangan takut lagi ya. Karena sebenarnya mohon maaf tidak sulit. Cuma kita lebih takut dibanding berani dalam melakukan ini. Maka sering kita itu belum apa-apa sudah takut. Nengok kapas banyaknya, nengok mencium aromanya udah takut duluan. Tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau kita ingin melaksanakan sunnah yang lain, ada baiknya 7 anggota sujud dikasih kapas lebih dibanding yang lain. 7 anggota sujud. Kepala, telapak kanan tangan, kemudian tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri. Dikasih kapas. Enggak, dilumuri kapas saja, Pak. Ditutup dengan kapas. Tadi kan kapas kita banyak itu. Nah, ini kan tangan kanannya kiri kanan. Taruh di sini keduanya sudah sebagai anggota sujud. Nah, di bagian kepala dia anggota sujud, lutut kiri kanan anggota sujud, ujung kaki kiri kanan anggota sujud. Terserah Pak Imam mau dilumuri kapas juga silahkan. Tidak usah ya? Oke, baik. Di sebagian wilayah Ya. itu ada yang mengatakan bahwa tangan itu tidak perlu disedekapkan, Ya. diluruskan. Ya. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan juga. Baik, tangan ini sebaiknya lebih mudah diluruskan dibanding sedekap. Disedekapkan boleh, diluruskan juga boleh. Dan ini bukan menjadi bukti dia orang salat atau tidak. Jangan-jangan mentang-mentang dia sedekap dia orang salat, kalau lurus tak orang salat. Enggak. Yang lurus lebih mudah mengelolanya dibanding dilipat atau sedekapkan. Maka kalau seandainya kita luruskan atau sebagian orang sedekapkan, jangan bertengkar gara itu. Dia sudah sedekapkan, kita paksa luruskan nanti tangan dia. Patah pula nanti. Jangan. Mematahkan tangan mayit itu, membuat zalim kepada mayit. Lebih baik dia seperti apa tangan dia, seperti itu dikafani dibanding dipaksakan. Ada kejadian, sebagian tempat itu, kan sudah terlanjur sedekapkan. Kalau sudah terlanjur sedekapkan, payah untuk dibentuk lurus lagi. Dipaksanya untuk lurus. Jangan. Yang bentuk begini dan itu bukan bagian dari sah dan tidaknya. Tapi ini lebih mudah dibanding sedekap. Dan tidak ada keterangan yang mengharuskan dia harus sedekap atau harus lurus. Cuma kalau kira-kira Pak Imam diluruskan dengan gitu lebih mudah mana mengelola dia? Lebih mudah lurus. Nah. Di kita masyarakat kita umumnya disedekapkan. Tapi perlu diingat, sedekapkan atau luruskan bukan satu keharusan. Bisa sedekap, bisa lurus. Paham ya? Oke, Pak Mul? Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kain kafan ini dasarnya tidak mesti jenis tertentu. Bisa saja yang seperti ini, lebih tebal sedikit. Apa yang mudah lah kita dapatkan. Biasanya kita sediakan masjid itu kenapa? Di masjid ada, pakai masjid boleh. Tadi kan ada disediakan dari harta dia atau harta keluarga dia. Kalau langsung dari SKM tidak ada masalah. Langsung di masjid tidak ada masalah. Atau ada orang niat, saya sedekah untuk dia, boleh, tidak ada masalah. Nah, kita katakan dari masjid kita, tidak ada masalah. Sehingga siapapun meninggal, dia tak perlu keluarga dia susah mikirkan atau kita mencari ada enggak uang dia untuk beli kafan, enggak perlu begitu. Masjid kita alhamdulillah ada. Dan itu boleh seperti itu. Baik. Ada Pak Haji? Silakan. Gimana Pak Haji? Ya. Semua kain ihram boleh. Kalau cukup kain ihram semuanya boleh. Anggap kain itu 3 kali haji, 6 lembar kan, dipakaikan semua kain kafan yang lain, itu saja dibentuk, boleh juga Pak. Tidak ada masalah. Jangankan itu Pak, baju saya yang ini, boleh jadi pakaian kain kafan Pak. Apalagi baju ihram. Ihram itu kan bersama dengan ini. Cuma kan lebih tebal kebanyakan kita kan, dasar handuk kebanyakan kan, boleh Pak. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami, kain ihram ini seperti tadi, pakaian apa yang boleh dipakai semasa hidup, itu boleh jadi dasar kain kafan. Artinya, laki-laki boleh memakai baju dasar katun, dasar wool, apalagi namanya Pak Haji. Pokok dasar apa saja, itu boleh dipakai. Tapi sutra semasa hidup tak boleh dipakai, kain kafan tak boleh sutra. Itu catatannya. Tapi yang lain, mau pakai dasarnya batik juga boleh Pak Haji. Kamu nak tahu nanti kan pakai bahan yang baju bola itu biasanya Pak? Jersey juga boleh, tidak ada masalah. Atau kayak ibu-ibu jilbab tuh apa? Apa nama dasar jilbab tuh, Bu? Nah. Nggak ada masalah. Warna itu nggak ada masalah. Cuma Nabi menganjurkan kafinu mautakumul bait. Kafanilah orang yang meninggal antara kalian dengan yang warna putih. Hadis Nabi menganjurkan begitu. Tapi ketika kita tak punya warna putih atau pengen pula tukar selera, nggak ada masalah. Makanya pakai baju batik pun kafan boleh Bu. Dasar batik misalnya. Nah, cuma baiknya yang putih. Cukup? Ada lagi? Kalau tak ada, kita buka lagi Pak Imam. Kasihan beliau. Cukup Pak Mol? Fotonya sudah? Fotonya sudah? Nah. Alhamdulillah sudah hidup kembali. Mau lagi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti kata Pak Imam, kami langsung 3 lapis, nak buat sarung, nak buat baju, boleh juga begitu. Tapi misalnya 2 lapis di luar, di dalam 1 buat baju, juga boleh begitu. Lebih longgar. Yang paling penting, kaedahnya, mesti tertutup semua aurat. Itu kaedahnya. Lebih baik lagi, tertutup semua anggota badan. Lebih sempurna lagi, dipakai beberapa lembar. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, dia agak lapang. Dan secara umum fikih itu begitu. Dia bisa agak lapang dalam teknis. Sehingga perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang membuat kita justru memudahkan. Oke. Pak Mul, boleh dilanjutkan? Mungkin ada hal tertentu. Lanjut, ini lebih pada teknis. Lanjut Pak Mul. Oke. Catatan. Orang yang wafat dalam keadaan ihram tidak boleh dipakaikan kain berjahit atau semakna dengan berjahit. Seperti dirajut. Kan jahit juga tuh. Atau dia dikancingkan. Atau yang semisal dengan itu. Kemudian kafan anak-anak sama dengan dewasa. Sesuai dengan kebutuhan. Bisa 3 untuk laki-laki. Perempuan bisa 5. Kemudian ketika kuburan digali. Saat menguburkan lagi mayat harus dilepas, dikafani seperti semula. Ini maksudnya adalah kalau terjadi otopsi, kuburan digali, kan keluar mayat tuh. Ketika kita menguburkan lagi, kafani seperti semula. Ini kan kejadian tidak umum, tapi kalau terjadi, ini mesti kita lakukan. Jangan mentang-mentang sudah dikafani, diotopsi, dah tinggal masukkan, tutup dengan tanah, enggak. Kafani seperti semula. Ini dengan catatan dia masih bisa dikafani. Kan ada kondisi badan tidak bisa lagi. Sudah itu tidak dianjurkan persiapkan kain kafan sendiri.
Tapi boleh. Artinya, saya siapkan kalau saya meninggal, ini kain kafan saya beli sendiri. Enggak dianjurkan begitu. Tapi boleh. Kalau ada yang persiapkan kain kafan dia. Baik dari kain ihram dia, atau dia beli sendiri, atau dengan cara yang lain. Boleh. Tapi tak dianjurkan. Beda ya. Antara dianjurkan dengan diperkenankan saja. Maka, kalau ada orang dia tidak mempersiapkan, dia boleh. Tapi dia persiapkan juga diperkenankan. Tapi tak dianjurkan oleh syariat. Next, Pak Mul. Saya kira cukup itu. Baik, kita lanjut diskusi. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Kan ada orang yang kecelakaan juga. Baik. Karena seksual kakinya diamputasi atau dipotong. Gimana dengan kakinya dipotong nih, Ustaz? Apabila kakinya diamputasi, jasadnya masih ada, boleh digabungkan dengan yang ada. Tapi kalau tidak, yang kaki tadi itu boleh dikuburkan dengan tidak tata cara menguburkan mayat. Kan misalnya dia amputasi sekarang nih, otomatis kaki sudah terpotong sekarang nih. Esok atau lusa dia meninggal, yang terpotong itu kuburkan biasa saja. Tidak mesti seperti menguburkan mayat. Begitu juga organ tubuh kita yang lain. Atau kenapa, Pak? Tidak ada masalah, Pak. Tapi tidak ada keharusan itu. Tidak ada keharusan. Atau perempuan, kalau anak lahir biasanya kan ada ini, apa sarang itu namanya? Kakaknya kalau kita nyebutnya kadang. Hari-hari ya. Hari-hari itu juga tak harus dikuburkan seperti dikafani, dimandikan, disolatkan, enggak. Itu cukup dikuburkan saja. Nah, kalau kita di Pekanbaru ini saya lihat di beberapa rumah sakit dimasukkan dalam kendi itu. Masukkan kendi, simpan dalam tanah. Tidak ada keharusan gitu. Tapi yang dianjurkan, dia ditanam dalam tanah. Begitu juga kuku kita, rambut kita, atau organ-organ yang lain. Kan boleh jadi nanti terjadi amputasi jari, Pak. Kalau tadi kan paha nampak besar atau kaki nampak besar kan. Hal-hal kecil di badan. Mungkin ada daging tumbuh lalu di operasi minor. Dikuburkan saja. Atau hal-hal lain dari badan kita yang keluar. Organ kita yang lepas, dikuburnya, termasuk gigi kalau lepas, kuburkan saja. Tak dikuburkan tak apa-apa juga, tak berdosa kita. Jadi bagian anggota badan yang lepas tadi itu atau anggota badan yang amputasi tadi itu dikuburnya dalam tanah. Tapi tak mesti seperti tata cara mengkuburkan mayat. Cukup? Baik, silakan, Mbak. Itu waktu menentukan yang lalu kan dimiringkan ke kiblat ya, selatan. Itu diharuskan dimiringkan. Baik. Dan mencium ke tanah. Bagaimana kalau nanti sudah diletakkan di liang lahat? Pertama, kalau mayat sudah letakkan di liang lahat, kafannya dibuka. Ikatannya maksudnya. Makanya ikatan kain kafan itu jangan ikat mati. Biasanya buhul hidup. Orang pramuka paham tuh buhul hidup itu. Ketika nanti di kuburan tinggal ditarik, dia mudah lepas. Jangan sampai pengen cari gunting pula nanti. Atau ditarik sampai mayat pula tarik membuka tali. Buhul hidup. Begitu di kuburan kita buka semua tali dan bagian wajah ini usahakan langsung bertemu dengan tanah. Maka kadang-kadang kita buat nih Pak Yazid. Di belakang itu tanah digumpal. Nanti bagian penguburan sudah kita jelaskan, ditahan di bagian tengkuk dia. Sehingga ini menghadap ke kiblat, kena langsung dengan tanah. Nanti insyaallah bagian penguburan kita bahas lebih lanjut. Di penguburan ada. Ini kan ada sesinya sholat, kemudian penguburan. Cukup? Ya. Insyaallah bisa dibahas lagi. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi, Bu? Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau tak ada keperluan, tak ada anjuran memindahkan kuburan. Kenapa, Pak? Ya, seperti terjadi di ini, dekat FK Unri yang di Sumahilang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kuburan itu kalau dia sudah lama, seperti zaman Nabi ketika bangun Masjid Kuba, itu kan bekas kuburan juga dulu sebagiannya.
Itu oleh Nabi nggak mesti dipindahkan kuburan. Cuma kalau masih ada bekas-bekas, misalnya ada orang baru meninggal, sehingga masih ada jasad-jasad dia di dalam, itu boleh dipindah. Tapi kalau udah lama tinggal tulang belulang, nggak perlu dipindah, Pak. Cuma di kita mungkin diantaranya menjaga perasaan keluarga mayit, sehingga menganggap dia masih ada kuburan. Padahal kuburan meskipun dipindah tempat lain itu kan tulang saja. Kuburan asli dia kan tempat yang pertama itu. Tidak ada kemestian, Pak. Dan tidak ada anjuran untuk memindahkan kuburan, apalagi tidak diperlukan. Contoh, kalau misalnya kita kemarin kayak di Pulau Gadang, waktu itu kan dulu jalan dipindahkan, Pak ya. Kemudian jalan itu yang lama itu tertutup oleh bendungan. Itu diantaranya lebih menjaga perasaan keluarga mayit, sehingga keluarganya menganggap saya masih ada kuburan yang dikenal, sehingga kalau ziarah itu jelas kemana ziarahnya. Gitu, Pak. Kalau ya, lebih menjaga itu. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi mayat itu ketika fisiknya sudah hancur, dia kan tidak perlu lagi tempat khusus lagi, karena sudah habis dia kan. Sehingga kalau dipindahkan pun cuma tulang belulang. Dan itu tidak mesti tempat khusus untuk diletakkan seperti kuburan di awal. Makanya kalau tidak perlu, tidak dianjurkan dan tidak perlu untuk memindahkan kuburan. Nah, gitu. Di zaman Nabi juga tidak kita temukan kasus-kasus mindah kuburan. Yang ada kasus-kasusnya, Pak, adalah menggali kuburan boleh tidak? Nanti ada kajiannya. Boleh menggali lagi kuburan dengan berapa ketentuan? Di antaranya seperti kayak kita sekarang itu yang paling umum kita temukan, kebutuhan untuk otopsi. Itu yang umum terjadi di kita, kuburan digali lagi. Ada bukti-bukti bahwa dia disiksa sebelum meninggal, atau meninggalnya karena tidak wajar, diotopsi. Itu diantaranya. Atau dalam kajian Islam itu, mayat ini membawa barang-barang berharga. Karena kalau dia bawa dalam kubur juga nggak ada yang akan manfaatkan. Kalau tidak dikeluarkan, dia membazir saja. Tapi kalau diambil oleh orang hidup, bisa jadi warisan dan bisa menjadi harta yang disedekahkan oleh orang yang meninggal tadi. Contoh, dia pakai cincin. Sayang kita ambil biar dibawa gitu. Untuk siapa? Untuk ngapain? Cuma buang harta kan? Apalagi ini sekilo di sini. Sayang kan? Nanti Pak Mul kalau ada nggak mau, Pak Mul kasih tahu saya. Biar saya jemput ke sini. Enggak dianjurkan kita membuang harta, membiarkan dia tidak manfaat. Di samping kita tak boleh boros, membuang harta dengan cara tidak benar juga tidak dianjurkan. Kita azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabb hadhihi da'wati tamma salatul qa'im. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambahan sedikit. Pertama, kalau seandainya bisa kita mencarikan kain kafan yang dasarnya bagus, yang bersih, itu lebih baik begitu. Sebagaimana orang hidup suka yang dasarnya bagus, kemudian yang bersih, yang harum, mayat sebaiknya kita perlakukan begitu juga. Maka kita biasanya pakai parfum, Pak Imam ya. Parfum atau dikasih kapur barus, atau seperti yang biasa lakukan orang Arab yang juga dikatakan oleh Nabi, didiangkan dengan bukhur. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi dianjurkan, poinnya adalah diharumkan. Itu lebih baik begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu dalam keadaan ihram meninggal, dalam keadaan ihram ini maksudnya dia dalam rangkaian mengerjakan ibadah haji dan umroh, bukan karena di Makkah Madinah, tapi dalam rangkaian melaksanakan umroh. Dia masih dalam status berihram, belum selesai, belum tahallul, dia meninggal dalam saat itu. Pakaian ihram dia tak boleh berjahit, satu. Yang kedua tak boleh untuk kepala. Yang ketiga tak boleh dikasih harum-haruman. Jadi jangan kira, Ustaz katanya orang ihram tak boleh ditutup kepala dan segala macam, tapi orang di Makkah saya tengok ditutup seluruhnya. Maksud yang dikatakan ihram itu adalah dia dalam rangkaian ibadah haji, dalam rangkaian ibadah umroh, belum tahallul. Bukan karena di Makkah atau karena di Madinah. Sebab kalau kita lihat perjalanan haji itu 40 hari. 9 hari di Madinah, 28 hari di Makkah, nanti berapa hari di Armina,
sisanya perjalanan pergi dan pulang, total 40 hari setiap jamaah itu tidak selamanya mereka dalam keadaan ihram. Tapi berada di Makkah, berada di Madinah, iya. Jadi paham bedanya ya? Nanti jangan dikira nanti setiap orang meninggal di Makkah mesti tak boleh pakai tutup kepala, tak boleh kasih harum, bukan. Yang dia dalam rangkaian ibadah haji, ibadah umrah, belum tahallul. Itu maksudnya. Ya. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan betul, usahakan pakaian ihram itu dari barang yang halal. Jangan gara-gara kita pula mayat jadi susah di kuburan. Gara-gara kita mengambil barang yang tidak halal, yang tidak diizinkan atau tanpa izin, nanti jadi hisab yang susah pula bagi mayat atau bagi kita sendiri. Sehingga pastikan dari mana sumber harta yang digunakan untuk mengkafani mayat. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau ada di mayat itu misalnya kuku panjang atau rambut panjang, mohon maaf bulu ketiaknya belum dicabut, itu enggak usah dicabut saat itu. Biar saja. Enggak dianjurkan untuk memotong bulu-bulu badan, kuku atau hal-hal yang dianjurkan dibersihkan semasa hidup. Kalau dia hidup boleh untuk dipotong. Misalnya dia sakit nih, sebelum meninggal dibersihkan dulu, boleh. Tapi kalau sudah meninggal tidak dianjurkan, biar saja. Itu pun juga tidak masalah bagi dia. Tinggal kita bersihkan saja sebelum dia meninggal. Sebelum dia dikafani. Okay. Kemudian ada terkait tadi bahwa kalau orang meninggal, dia kemudian membawa emas atau barang berharga, boleh dikali lagi kuburan ngambil barang berharga. Saya kaitkan sedikit. Kalau ada di antara kita punya akad-akad yang tidak benar menurut syariat. Contoh, kita menganggap bunga bank adalah riba. Berarti dana kita di bank kita simpan, kita ambil berapa dana yang kita simpan, bunganya ini jangan kita taruh di bank karena diputar oleh bank. Atau jangan kita buang pula, taruh aja lah, diikat itu kan, lempar dekat tong sampah, lemparnya dekat masjid, lempar di mana gitu. Siapa yang dapat rezeki dia. Jangan juga begitu. Dan jangan juga jadikan sedekah. Ini wakaf saya 10 juta gitu. Wakaf saya 5 juta. Enggak diwakafkan, enggak disedekahkan, enggak dizakatkan. Karena wakaf, infak, sedekah mesti dari harta yang bersih. Enggak diterima kecuali dari harta yang bersih. Yang kedua, kalau kita jadikan pun enggak sah bagi kita. Sudah itu kalau kita letak di bank, bagi bank akan dimanfaatkan untuk riba-riba berikutnya. Maka apa caranya? Ambil. Lalu kita lepaskan dari kita untuk digunakan maslahat umum. Contoh, jalan kita banyak lubang, Pak. Kita tutup dengan uang tadi. Atau kita buatkan jembatan yang perlu jembatan, mungkin di kampung kita atau di luar. Atau kita buatkan untuk pagar masjid, untuk parkiran masjid. Hal-hal yang sifatnya masalih amah, maslahat umum. Di kami di Tabung Wakaf Umat kadang orang bertanya begitu. Kami terima. Kami jadikan apa? Paving block di halaman untuk buat parit. Kan kita kalau 1 hektar itu lingkungan kita kan butuh parit tuh. Butuh parit sekeliling, kita buatkan parit, butuh pagar kan? Kita buatkan pagar. Untuk itu, Pak. Atau kita toilet kita perlu kita perbaiki, buatkan untuk toilet. Jadi digunakan untuk hal-hal maslahat umum. Namanya pelepasan harta tidak bersih. Kalau agak terang sedikit, pelepasan harta haram. Nah, ini. Jadi pelepasan harta haram atau pelepasan harta yang tidak pasti kehalalannya. Jadi jangan dibuang, jangan ditaruh di bank, karena keduanya tidak menimbulkan manfaat. Tapi tidak juga menjadi pemberian-pemberian kita yang bernilai ibadah. Saya menyebut ini karena 2 malam yang lalu ada yang ngasih uang saya 18 juta. Saya tanya, ini uang apa? Pelepasan dari harta haram, kata dia. Lalu di pesantren kami itu cuma masjid di depan itu toiletnya kurang bersih. Kami pakaikan untuk itu. Saya minta ke Pak Iskandar, Pak Mahmud yang biasa di lapangan mengontrol pembangunan, Pak, ini ada yang ingin melepaskan harta haram dia. Sebaiknya toilet kita support. Sebab di toilet itu kita juga melakukan program. Anak-anak kita belajar Sabtu
Ahad, malamnya di masjid. Sehingga masyarakat ikut belajar, santri kita juga belajar. Pakai kitab juga. Sehingga manfaatnya untuk santri juga untuk masyarakat. Toiletnya bersih kan kita senang juga. Orang lain juga senang juga. Maka kemarin itu kita lakukan hal itu. Saya waktu terima karena habis pengajian malam, saya tengok tebal, saya tanya ini berapa? 18 juta kata dia. Saya pada repot, saya bawa itu pulang, besok saya kasih ke Pak Iskandar. Pak Is, malam saya terima ini, tengok bapaknya, hitung semua bapaknya. Pada repot. Kalau untuk saya kan saya hitung kan. Saya kasih, alhamdulillah. Insyaallah kita bersihkan toilet dia supaya pesantren kita bagus, baru dibangun. Masjid di sebelah kita juga pakai kan. Kan lebih bagus kita perbaiki juga. Nah, itu barangkali harta prinsipnya jangan boros, jangan mubazir, jangan dibuang-buang. Jangan manfaatnya disia-siakan. Keduanya agama enggak suka. Jadi enggak ada anjuran. Saya ragu nih. Udah ambil aja bunganya, nanti lemparnya di mana lempar gitu. Nanti misalnya bawa mobil, nanti lempar keluar di mana terlempar lah. Nanti mudah-mudahan ada orang ngambil rezeki dia gitu. Jangan juga begitu. Kasihan. Dia kan harta panas kan. Dimakan orang tidak berkah bagi orang. Maka sebaiknya kita gunakan pelepasan harta haram. Paham ya? Masalah ini ya. Oke, saya kira cukup. Jangan juga nanti jadikan harta anak yatim atau untuk makan santri di asrama, jangan. Karena dia dari barang yang tidak bersih. Dia tidak menjadi berkah. Itu, makanya digunakan untuk masalih amah, maslahat umum. Paham ya? Nanti jangan pikir pula nanti kasih anak yatim, kasih untuk santri, kasih duafa, jangan. Kasihan mereka. Saya kira cukup. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.